Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang sekali pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertatap muka, walaupun tentunya melalui acara yang dibuatkan ini berupa tayangan ceramah menyambut Ramadan. Saya pada kesempatan ini yang pertama ingin menyampaikan satu topik yang berhubungan tentang puasa dan kesehatan. Ini topik tentu menarik ya, karena isu kesehatan dan ibadah ini menjadi kajian menarik ya, karena semakin maju ilmu pengetahuan ya, terutama di bidang medis, semakin terbukti manfaat dan kebaikan-kebaikan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Tentu juga dalam bidang saum atau puasa ya. Jadi tentu banyak yang bertanya ya, bagaimana sebenarnya hubungan puasa dan kesehatan tersebut ya. Tapi sebelum berbicara lebih lanjut tentang puasa dan kesehatan, kita perlu dulu membuat definisi dari kedua hal ini ya. Jadi yang kita maksud dengan puasa, atau lebih tepatnya kita menggunakan istilah saum ya, karena inilah istilah yang syar'i ya, yang islami ya. Karena istilah puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang belum tentu puasa itu berarti ibadah, karena banyak model-model puasa yang dilaksanakan manusia, tapi itu tidak sesuai dengan syariah Islam. Jadi dalam konteks ini yang kita maksud dengan saum atau puasa adalah puasa yang didefinisikan di dalam Islam, yaitu imsak, yaitu menahan ya, menahan dari makan dan minum, serta berhubungan suami istri ya, mulai dari waktu fajar sampai terbenam matahari. Tentu juga di dalamnya hal-hal yang sunnah ya, hal-hal yang dianjurkan juga harus dipelihara, dan yang dilarang harus dijauhkan. Itu yang dimaksud dengan puasa. Kemudian tentang kesehatan ini menarik juga ya. Apa yang dimaksud dengan kesehatan? Apa itu sehat ya? Kalau definisi sehat secara umum yang sekarang ini dirujuk pada WHO misalnya ya, WHO itu membuat definisi sehat kira-kira health ya. Health is a state of physical, mental and social well-being, and not just merely the absence of disease and infirmity ya. Jadi sehat itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu merasa sehat fisik dan mentalnya ya, juga sosial ya, dan bukan hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan ya. Jadi sehat menurut WHO itu adalah sehat fisik dan mental, tapi tidak dimasukkan di dalamnya kesehatan ruhiyah ya. Nah di sini menjadi problem ya, karena dalam definisi Islam, nah kita lihat kalau begitu definisi Islam tentang kesehatan apa ya, apa yang dimaksud dengan sihah, atau dalam istilah agama itu lebih sering disebut afiah ya. Jadi sehat dan afiah itu sebenarnya istilah yang mirip tapi ada bedanya ya.
Kalau afiah adalah suatu kondisi kesehatan yang termasuk di dalamnya kesehatan jiwa, ya. Kesehatan jiwa itu adalah sampai pada tahap keimanan. Nah, jadi sehat dalam Islam adalah sehat fisik, mental, dan hati, ya. Jadi di sini di dalamnya artinya menjadi orang yang beriman. Karena Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran banyak disebutkan istilah orang-orang yang tidak sehat, dalam istilah tentu masalah hatinya, ya. Jadi sedikit disinggung tentang kesehatan fisik di dalam Al-Quran, yang berulang-ulang itu adalah tentang kesehatan hati. Jadi orang yang sakit hatinya itu diberi istilah fi qulubihim maradhan, ya. Fi qulubihim maradhan ini diulang beberapa kali dalam Al-Quran, orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Nah, jadi sehat dalam Islam adalah sehat yang sempurna, ya. Fisiknya sehat, ya, mentalnya sehat, dan juga jiwanya sehat, ruhiyahnya adalah orang yang beriman, itulah yang sehat. Karena di luar orang beriman itu menjadi penyakit, ya. Karena penyakit hati dalam Islam adalah kemunafikan, ya, kekafiran, ya, penyakit hati, takabur, kibir, hasad, dengki, dan ini merupakan penyakit hati yang notabene, ya, kalau dia tidak menjadi orang Islam, kalau dia tidak menjadi orang Islam, dia tidak bisa dikatakan sehat secara sempurna. Nah, jadi kita pernah mendengar istilah dulu, yaitu sumu tasihu, ya. Ini sempat disebut-sebut sebagai hadis, ya, tapi belakangan para ulama setelah meneliti tentang hadis ini, ternyata ini hadis dhaif, ya. Tapi walaupun demikian, ya, dalam perkembangannya dan dalam penelitian di bidang medis, ya, ternyata benar bahwa sumu tasihu itu terbukti, ya. Jadi kalau dikatakan berpuasalah kalian supaya kalian sehat, ya, ini menjadi satu bukti, karena dalam penelitian itu, ya, terbukti puasa ini memberikan dampak yang sangat positif bagi kesehatan, ya. Jadi kita tahu bahwa dengan menahan makan dan minum yang kira-kira di tempat kita di Indonesia ini lebih kurang 14 jam, ya, itu akan memberikan dampak terhadap tubuh, ya, yaitu terjadinya istirahat, ya, dari organ-organ tubuh kita, ya, organ pencernaan, ya, kemudian organ jantung, ya, hati, kemudian usus, ya, semua fungsi-fungsi hormonal, ya, ginjal dan lain sebagainya, terjadi kondisi di mana pekerjaan mereka menjadi sangat berkurang, dan seperti istilahnya kalau di bengkel itu perbaikan, ya, riset, ya, turun mesin untuk diperbaiki, ya. Nah, jadi ternyata saum ini yang terjadi adalah regenerasi sel, ya, kemudian penurunan gula darah, ya, sehingga bagi orang-orang yang ada kecenderungan menderita penyakit diabetes, ya, menjadi sangat baik dengan berpuasa, ya, karena kadar glukosanya akan menurun, dan fungsi insulin, ya, yang banyak terjadi di mana insulin ini terjadi resisten, ya, fungsi insulinnya yang menurun itu dengan saum akan diperbaiki, akan kembali. Demikian juga dengan penyakit hipertensi, ya. Orang yang melakukan saum, ya, itu terbukti bahwa tensinya akan cenderung menjadi normal. Demikian juga dengan penyakit jantung, karena dengan melaksanakan saum ini, maka tubuh kita akan melakukan detox, ya, detoksifikasi, yaitu penghilangan racun, ya, menghancurkan sel-sel yang jahat, sel-sel yang buruk, ya, lemak-lemak yang jahat di dalam tubuh kita itu akan dihancurkan di metabolisme untuk dibuang, ya, dengan melaksanakan saum sebagaimana yang disyariatkan dalam agama Islam.
Jadi puasa itu baik untuk fungsi semua kegiatan, termasuk juga fungsi otak, ya, fungsi kulit, ya, regenerasi sel, ya, sehingga dikatakan bahwa puasa itu bisa menyebabkan seseorang itu awet muda, begitu kira-kira. Ya, jadi fungsi selnya kembali membaik. Ya. Nah sekarang ini begitu banyaknya hal-hal yang positif dari saum itu, sampai-sampai saum atau puasa dalam seperti yang dilaksanakan oleh umat Islam itu digunakan sebagai terapi, ya. Nah sekarang di Barat misalnya sangat populer apa yang disebut dengan intermittent fasting, ya. Intermittent fasting itu adalah melakukan puasa dalam jarak tertentu dalam waktu beberapa jam, ya. Ada yang melaksanakannya 12 jam, 10 jam, 14 jam, 20 jam, dan seterusnya, ya. Karena mereka melihat bahwa intermittent fasting ini memberikan dampak yang sangat positif bagi tubuh manusia. Tapi sayangnya tentu kalau hanya niatnya untuk kesehatan dan tidak diniatkan sebagaimana satu ibadah dalam Islam, tentu ini tidak memberikan pahala, ya, tidak memberikan dampak ruhiyah yang baik bagi seorang. Alangkah baiknya kalau melaksanakanlah saum sunnah misalnya, nanti dengan itu seseorang akan mendapat bonus, ya, bonus yang sangat banyak termasuk di dalam bidang kesehatan. Jadi tren saum sebagai terapi ini banyak digunakan, ya, sekarang di luar negeri, ya, yaitu dengan prinsip namanya autopagi, ya. Autopagi itu adalah ketika tubuh kita, ya, tidak dimasukkan makanan dalam waktu beberapa jam, ya, seperti dalam saum, maka tubuh ini akan melakukan apa yang disebut dengan memperbaiki, ya, memakan atau menghancurkan sel-sel yang buruk, ya, di dalam tubuh kita, ya, sehingga terjadi regenerasi sel yang sangat baik. Ini sudah terbukti, ya, sekarang ini, di mana prinsip autopagi atau saum ini digunakan untuk banyak sekali penyakit yang bahkan dianggap sulit sembuh pada beberapa waktu ini, seperti penyakit kanker, ya, penyakit autoimun, ya. Bahkan kita lihat beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang pasien yang melakukan testimoni, ya, di dalam media sosial, ya. Dia mengatakan dia sudah berobat ke beberapa dokter dengan penyakit kanker yang dia derita dan autoimun, ya, tapi tidak berhasil pengobatannya, tapi dia sembuh dengan prinsip saum atau autopagi ini, ya. Nah ini, ya, ini yang hal-hal yang luar biasa yang perlu kita. Tapi juga kita perlu perhatikan bahwa saum yang memberikan dampak yang positif ini adalah saum yang sesuai dengan sunnah, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi bukan saum istilahnya balas dendam, ya, bukan saum yang ketika berbuka, ya, itu intake kalorinya menjadi luar biasa, ya, dengan masuknya makanan-makanan yang tidak sehat, ya. Yang kita tahu sekarang ini banyak sekali para pakar yang menjelaskan dan menganjurkan untuk makan dari bahan-bahan makanan disebut dengan raw material food, ya. Jadi makanan-makanan yang berasal dari asli, ya, dari alam, ya, bukan makanan olahan, ya, yang nanti notabene banyak ada barang-barang yang bersifat pengawet, ya, pemanis buatan, penyedap rasa, atau produk-produk tambahan di dalam pabrik yang merusak fungsi makanan yang sebenarnya. Jadi marilah kita kembali, ya, melihat tuntunan Islam dalam soal mengatur makan ini, ya. Jadi seperti penjelasan Al-Quran di dalam surat Abasa, ya, surat Abasa itu falyanzurul insanu ila ta'ami, ya, adalah manusia memperhatikan apa yang dia makan, ya. Di situ disebutkan makanan-makanan yang baik yang dalam penelitian pakar berikutnya ternyata memang manfaatnya sangat luar biasa, ya. Nah jadi back to
nature dalam arti back to Islamic principles ya dalam membangun sistem kesehatan ini ya. Jadi kita juga harus nanti mengkaji lagi bagaimana tibun nabawi, bagaimana prinsip-prinsip kesehatan yang diajarkan Rasulullah ya, bagaimana Al-Quran memberikan isyarat tentang kesehatan ya. Itu sekarang menjadi tren dan terbukti sangat efektif ya. Jadi satu hal lagi yang penting yang perlu saya sampaikan dalam hubungan puasa dan kesehatan ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ketika diberikan perintah tentang saum, itu ada kalimat wa antasumu khairul lakum ya. Ini penting sekali digarisbawahi karena ternyata ayat ini termasuk ayat i'jazul Quran ya. Ternyata pernyataan wa antasumu khairun lakum itu baru diketahui belakangan oleh para pakar-pakar kesehatan yang meneliti ternyata puasa itu baik ya. Nah dulu kan belum ada bukti ilmiah ya. Nah ini sekali lagi menunjukkan bahwa di antara i'jazul Quran adalah penjelasan-penjelasan isyarat dari Al-Quran ya, termasuk dalam bidang ilmiah seperti ini, dalam bidang kesehatan yang terbukti belakangan ternyata benar ya. Jadi kita tahu ayatnya itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu. Nah ini dia. Ya, jadi wa an tasumu, kalau engkau melaksanakan. Jadi ketika Allah mengatakan ada rukhsah bagi orang sakit, orang dalam perjalanan, orang yang tidak sehat dan lain sebagainya, nah ditutup dengan kalimat kalau kalian berpuasa, kalau kalian saum itu lebih baik. Nah inilah yang kemudian terbukti sekarang ini orang menggunakan saum untuk pengobatan, saum untuk kesehatan, pencegahan hidup yang sehat. Ya ini di antara i'jazul Quran ya. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat yang membuat sampai sekarang tidak pernah bisa ditandingi ya. I'jazul Quran, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang terbukti termasuk secara ilmiah tidak bisa ditandingi, dan Al-Quran menantang manusia tentang mukjizat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini Muhammad SAW, maka buat satu surat saja seperti Al-Quran. Dan sampai sekarang tantangan ini tidak pernah bisa terjawab ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ya, terima kasih atas perhatian ya, mohon maaf atas hal-hal yang kurang, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.